Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Amalia Batubara. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Tanbuk 2022. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya akan membuat video mengenai percobaan monohibrid. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid merupakan suatu persilangan yang hanya memperhatikan satu sifat beda saja. Misalnya hanya memperhatikan warna kulit saja atau memperhatikan satu warna biji saja. Tujuan praktikum kali ini yaitu: yang pertama, mahasiswa dapat membuktikan adanya prinsip segregasi secara bebas. Yang kedua, mahasiswa dapat membuktikan perbandingan pada Mendel F2 persilangan monohibrida, yaitu perbandingan persilangan genotip 1:2:1 dan persilangan genotip 3:1. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, mengambil dua macam kancing yang berbeda warna. Di sini saya menggunakan kancing yang berwarna hitam dan berwarna coklat. Masing-masing kancing terdiri atas 20 buah. Langkah yang kedua yaitu menentukan simbol dan sifat warna kancing. Selanjutnya yaitu membuat bagan persilangan monohibrid. Dimulai dari parental 1, yaitu jantannya, memiliki genotip M besar dengan fenotip hitam. Disilangkan dengan betinanya, yaitu dengan genotip M kecil. Fenotipnya adalah coklat. Maka dihasilkan keturunan pertamanya, yaitu M besar M kecil. Fenotipnya adalah hitam. Kemudian parental 2 M besar M kecil milik jantan disilangkan dengan milik betina M besar M kecil. Jadi, terlihat bahwa P2-nya adalah M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat simulasi dari pembentukan gamet yang kedua, yaitu dengan mengambil 10 kancing berwarna hitam M besar dan kancing berwarna coklat M kecil sebanyak 10 buah untuk gamet jantan. Hal yang sama untuk gamet betina, yaitu 10 buah kancing berwarna hitam M besar dan 10 kancing yang berwarna coklat M kecil. Langkah pembentukan gamet sudah selesai. Untuk membuktikan tujuan praktikum bahwa pemasangan gamet terjadi secara bebas atau segregasi. Langkah yang ketiga yaitu memasukkan 20 kancing ke wadah A dan sisanya memasukkan 20 kancing ke wadah B. Kemudian mengocoknya. Langkah yang keempat yaitu mengambil satu pasang kancing dari wadah A dan wadah B sampai habis. Kemudian mencatat genotip yang dihasilkan. Kemudian mengambil satu kancing dari masing-masing wadah hingga habis. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam tabel hasil pembentukan gamet dari individu heterozigot M besar M kecil monohibrid, yaitu pengambilan pertama menghasilkan hitam dan hitam M besar. Maka kita tulis di bagian tali. Selanjutnya, pengambilan kedua kita dapatkan warna hitam dan coklat. Maka kita tambahkan bagian kolom tali pada M besar M kecil dan melakukan hal tersebut hingga selesai. Sedangkan untuk frekuensi merupakan hasil dari jumlah tali yang didapatkan.
Selanjutnya yaitu tabel monohibrid 3:1. Untuk gametnya M besar atau M besar M kecil, observasinya adalah 6 ditambah 8 menghasilkan 14. Untuk M kecil, observasinya adalah 6. Kemudian bagian expected karena 3:1 maka 15 dan 5. Sedangkan untuk D merupakan E dikurang O. E di sini adalah 15, sedangkan O adalah 14. Maka 15 dikurang 14 adalah 1. Hasilnya ditulis di kolom D. Dan 5 dikurang 6 adalah -1. Untuk koreksi D ini yang ada minnya dihapus, maka menghasilkan 1 dan 1. Sedangkan untuk D kuadrat merupakan hasil dari koreksi D yang dikuadratkan. Maka 1 kuadrat adalah 1, 1 kuadrat adalah 1. Hasilnya ditulis di kolom D kuadrat. Kemudian D kuadrat dibagi E. D kuadrat di sini ada 1 dibagi 15, maka hasilnya 0,06. Sedangkan di bawahnya 1 dibagi 5 adalah 0,2. Maka kita total hasilnya 0,06 ditambah 0,2 adalah 0,26. Maka X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel. Maka hipotesis dapat diterima. Selanjutnya perbandingan 1:2:1. M besar observasinya adalah 6. M besar M kecil observasinya adalah 8. M kecil observasinya adalah 6. Sedangkan expected-nya berbeda dari yang tadi. Sekarang yaitu 5, 10, dan 5. Nah, untuk di D merupakan E dikurangi O, yaitu 5 dikurangi 6 adalah -1. Hasilnya ditulis di kolom D. Kemudian 10 dikurangi 8 adalah 2, dan 5 dikurangi 6 adalah -1. Kemudian adalah koreksi D. Koreksi D ini kita hilangkan nilai minnya. Jadi menghasilkan 1, 2, dan 1. Kemudian D kuadrat ini kita kuadratkan. Maka hasilnya 1, 4, dan 1. Kemudian D kuadrat dibagi E. Maka 1 dibagi 5 hasilnya 0,2. Kemudian 4 dibagi 10 hasilnya 0,4. Dan 1 dibagi 5 adalah 0,2. Maka hasilnya adalah 0,8. Dari hasil tersebut, maka X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel. Maka hipotesis dapat diterima. Kesimpulan yang didapatkan pada praktikum kali ini yaitu prinsip segregasi secara bebas terjadi ketika percobaan pemisahan dan persilangan dua jenis warna kancing, hitam dan coklat, secara acak yang menghasilkan perubahan cenderung stabil. Kemudian perbandingan F2 pada persilangan monohibrida membuktikan perbandingan genotip 1:2:1 dengan hasil observasi 6:8:6 dan perbandingan fenotip 3:1 dengan observasi 14:6 hampir mendekati yang dibuktikan dengan uji D kuadrat dan hasil hipotesis diterima. Selanjutnya, analisis D kuadrat yang dilakukan dengan genetika Mendel membuktikan kebenaran dan perbandingan hasil percobaan. Karena kedua hasil uji D kuadrat, X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka hipotesis diterima. Artinya simulasi yang dilakukan sesuai dengan teori. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.